Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan, di mana saudara di seluruh dunia ini bisa kita melihat dan mendengar di berita-berita dan sosial media bahwa begitu banyak orang-orang menghujat Yesus Kristus, bahkan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Padahal saudara, kita tahu sendiri, Yesus bukan hanya diceritakan di dalam Alkitab, tetapi juga di dalam kitab-kitab lain. Bahkan juga para ilmuwan juga menemukan bahwa Yesus itu pernah hidup di bumi dan pernah mati, pernah bangkit, dan pernah naik ke surga. Saudara, saya percaya ketika kita melihat video cuplikan ini, khususnya kita orang-orang Kristen, akan semakin kuat kepercayaan kita dan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Di dunia ini terdapat beberapa barang peninggalan Tuhan Yesus yang juga menjadi bukti nyata akan kehadiran Sang Juru Selamat kita di dunia 2000 tahun yang lalu. Salah satu yang terkenal ialah kain kafan yang dipakai untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes bab 19 ayat 40. Kain kafan yang dipakai untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus masih ada sampai saat ini dan tersimpan di Gereja Katolik Katedral Santo Yohanes Pembaptis, kota Turin, Italia. Dibangun sejak tahun 1468, Gereja Katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Turin, sekitar 7 jam dari kota Roma. Di dalam Gereja Katedral inilah kita akan melihat kain kafan Turin, barang peninggalan Tuhan Yesus yang terkenal. Selain menjadi kain yang dipakai saat dimakamkan, di kain kafan ini juga tercetak wajah Tuhan Yesus. Gambar pada kain kafan berwarna coklat ini jauh lebih jelas terlihat dalam foto negatif hitam putih setelah seorang fotografer profesional Italia, yaitu Secondo Pia, mengabadikannya pada tahun 1898. Secondo Pia, sang fotografer, bahkan sangat terkejut ketika melihat gambar yang tercetak di kain kafan ini semakin terlihat jelas dalam foto hitam putih yang dibuatnya. Gambar hitam putih ini akhirnya mendapati wajah asli Tuhan Yesus yang dipercayai oleh banyak orang. Pada tahun 2022, wajah asli Tuhan Yesus di kain kafan Turin ini dibuat dalam bentuk patung pahatan dari silikon dan lateks, serta mengambil rambut asli manusia. Para ahli seni, arkeolog, dan sains dari Spanyol melakukan penelitian selama 15 tahun untuk pembuatan patung replika Tuhan Yesus yang sangat nyata dengan aslinya dan belum pernah dibuat sebelumnya. Semua data dan bentuk untuk pembuatan model Tuhan Yesus ini dikumpulkan langsung dari kain kafan Turin agar lebih hidup dan terlihat realistis. Patung ini lalu dipamerkan bagi para peziarah di Gereja Katolik Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kota Salamanca, Spanyol. Patung dengan berat 75 kg dengan tinggi sekitar 178 cm ini dilengkapi dengan semua luka yang terdapat di tubuh Tuhan Yesus. Uskup Salamanca Spanyol mengatakan bahwa pembuatan patung replika Tuhan Yesus dari silikon dan lateks ini bertujuan untuk membuat umat, khususnya para peziarah, semakin merasakan penderitaan Tuhan Yesus lebih dalam dan juga mengingatkan kita bahwa tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini selain cinta Tuhan Yesus yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita.
Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Kiranya saudara, ketika kita melihat dan menonton video ini, biarlah iman kita kepada Yesus Kristus semakin teguh, bahwa bukan hanya di Alkitab dan juga di kitab-kitab lain diceritakan tentang Yesus, tapi juga saudara, para ilmuwan juga telah menemukan bukti bahwa Yesus pernah ada di bumi, Yesus pernah mati, Yesus pernah bangkit, bahkan Yesus pernah naik ke surga. Biarlah di tahun baru ini iman kita semakin bertambah lagi kepada Yesus, karena firman Tuhan berkata, dengan orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Tahun ini akan ada keajaiban Tuhan, tahun ini akan ada mujizat Tuhan dalam hidup kita kalau kita semakin beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada suatu kota yang namanya kota Nazaret. Di sana Yesus hanya mengadakan mujizat sedikit saja. Kenapa? Dia hanya bisa menyembuhkan orang, hanya beberapa orang saja yang percaya. Tetapi dia tidak bisa mengadakan mujizat karena hanya sedikit yang percaya dan banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Saudara, kita sebagai rakyat Indonesia, Tuhan merindukan supaya kita semua percaya kepada Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka mujizat besar akan dikerjakan bagi kita umat yang ada di Indonesia. Tetapi kalau KTP kita Kristen tapi kita tidak didapati beriman, maka Tuhan tidak bisa melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. So, mari beriman. So, tambahkan imanmu kepada Yesus. Seperti murid-murid berdoa kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Biarlah di tahun ini kita berdoa kepada Tuhan. Hal yang sama kita katakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saya percaya tahun ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat tahun baru.